Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, puji syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita, menghadirkan kita di dalam perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Perkumpulan yang mana duduknya kita di sini hari ini kita bahagia dan dijamin di akhirat pun akan membahagiakan kita. Hari ini kita gembira, hari ini kita merasakan tenang damai. Insya Allah ini bukan hanya kita rasakan di dunia, tapi harapan terbesar kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hari ini pun Allah berikan untuk kita di akhirat kelak. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dengar tadi sambutan dari ketua IPM Ukhtina Qori, barakallahu fiha wa fikum jami'an. Semoga Allah memberkahi dia dan juga memberkahi kita dan kalian semua insyaallah. Dan juga tentunya segenap kawan-kawan yang ikut serta berjuang bersama dengannya di dalam kegiatan kebaikan dari IPM ini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka buat pasti bangga dan bahagia dengan mereka. Rasulullah jauh lebih bahagia dan lebih bangga daripada mereka. Kenapa ibu-ibu yang dirahmati Allah? Karena memang hidup ini orang-orang terbaiknya terletak pada orang-orang yang paling banyak menebar kemanfaatan di antaranya. Kalau kita mau ngukur apakah diri kita sudah menjadi orang terbaik atau belum, jangan ukur kita yang cuman sudah melakukan ini dan itu untuk diri sendiri, tetapi ukurlah kontribusi kebaikan apa yang kita lakukan menyertai orang-orang yang ada di sekitaran kita. Makanya Nabi SAW bersabda, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kamu cari manusia yang paling baik itu siapa? Maka jawabannya yang paling bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah, ada ulama kemanfaatannya disebarluaskan dengan ilmu yang diajarkan oleh mereka. Ada orang yang mau melakukan kemanfaatan dengan menyebarluaskan informasi terkait kajian-kajian yang disampaikan oleh para ulama. Nah, inilah IPM. Apa sarana yang dia berikan? Tadi dia bilang gak banyak yang bisa kami kasih ustazah, kami cuma bisa kasih segini. Yang dikasih bukan segitu, yang dikasih banyak. Karena dengan disebarluaskannya flyer, kemudian titik lokasi acara, itu menggerakkan hati orang yang tidak tahu adanya acara menjadi tahu adanya acara. Orang yang tidak tahu bagaimana menjangkau untuk sampai di acara jadi tahu bagaimana caranya buat sampai di acara. Ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebayang enggak? Tiap IPM nyebar luasin flyer, berapa orang yang menjadi anggotanya lalu tergerak hatinya untuk sampai,
maka tiap langkah-langkah kebaikan pahala yang Allah berikan kepada orang yang hadir itu juga diberikan kepada orang-orang yang sibuk menyebarluaskan flyer tersebut. Berarti nih Qori dengan teman-temannya, walaupun Qorinya nggak datang, Qori bisa dapat tuh pahalanya. Teman-temannya gitu juga, walaupun dianya kagak datang, tapi ternyata nggak datangnya dia bisa mengantarkan pahala juga buat dia. Karena apa? Karena dia menyempatkan diri untuk menyebarluaskan kebaikan bagi orang-orang yang mau datang. Fahadhan ni'mah minallah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan insyaallah Allah istiqomahkan langkahnya. Mudah-mudahan Allah ridai semua perbuatannya. Allah anugerahkan ketulusan, keikhlasan dari amal ibadahnya. Insya Allah semua apa yang mereka buat mendatangkan kebahagiaan di hati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi Bu Qori juga ngadu, katanya kalau salah ngasih titik diomelin sama jamaahnya. Saya bilang emang jamaah galak-galak. Duh, galak-galak Ustazah katanya. Fahadha ini disebut dengan apa? Ujiannya orang saat berbuat kebaikan. Sebagaimana hari ini kita berkumpul bersama di dalam memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama tahu bulan ini bulan yang mulia. Pertama, karena bulan Rajab disebut dengan bulan hurum yang menyendiri, karena bulan hurumnya Allah itu ada 4. Pertama bulan Dzulqa'dah, kedua bulan Dzulhijjah, ketiga bulan Muharram. Nyempil sendiri bulan Rajab, terpisah dari runtutan 3 bulan yang berturut-turut tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini 3 bulan beruntun. Adapun Rajab dia terpisah sendiri. Di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah tadi, ternyata ada 1 bulan sendiri terpisah dari 3. Ternyata ada hikmahnya. Kenapa Allah buat dia sendiri? Karena ada 1 peristiwa besar yang akan menjadi momen di mana umat Islam akan kembali mengenang, kembali diingatkan, kembali disadarkan. Dan katanya dibilang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa dibilang hadiah Ustazah? Ya, kalau buat kita umatnya Nabi, kapan kita dikasih hadiahnya? Ada yang tahu nggak? Kapan kita dikasih hadiahnya? Saya pengen bagi-bagi hadiah nih, tapi kagak ada hadiah nih. Kapan kita sebagai umatnya Nabi dikasih hadiah? Coba angkat tangan yang tahu jawab. Ada yang tahu nggak? Ramadan katanya. Salah. Ada yang nyaut Syawal. Salah. Ada yang bilang Rajab. Salah. Jadi kapan nih kita dapat hadiah? Ayo yang benar saya kasih hadiah. Hah? Kiamat. Kiamat hadiah. Gawat amat. Masya Allah, coba siapa yang tahu kapan kita dikasih hadiah? Apa nih? Loh, saya baru tahu ibu-ibu saya ternyata pada kacau semua, nggak ada yang tahu. Ada yang tahu nggak? Ya udah saya yang jawab deh. Ibu-ibu kelamaan. Ya Allah, taib. Kapan kita umatnya Nabi Muhammad dikasih hadiah? Yaitu tepat 12 Rabiul Awal tatkala lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu nggak berasa kalau 12 Rabiul Awal itu hadiah?
Kelahiran Nabi itu hadiah buat kita. Di saat kita memperingati momen kelahiran Nabi pada bulan Rabi, kenapa kita sebagai umatnya turut ikut serta bersuka cita? Walaupun sejatinya bulan Rabiul Awal pun menjadi bulan wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kenapa bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang identik kita dianjurkan bersuka cita? Kita dianjurkan berbahagia. Karena di bulan Rabiul Awal pada saat lahirnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hadiah terbesar yang Allah anugerahkan atas umat ini. Itu hadiah, Bu. Adapun hadiah yang Allah berikan untuk Nabi, itu adalah malam Nabi kita di Isra, di Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadiah dari Allah untuk Nabi. Kenapa Isra wal Mi'raj menjadi hadiah? Karena Nabi diajak jalan. Ibu kalau diajak jalan sama suami pada girang apa kagak? Diajak jalan sama teman girang apa kagak? Anak-anak kecil kalau lagi nangis mulu dijanjiin apa sama ibu-ibu? Jalan-jalan, iya apa tidak? Jalan-jalan tuh nyenengin, makanya sighahnya ayatul Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Artinya di sini ada pernyataan tegas. Nabi enggak jalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan, dijemput, diambil, diantar lagi kemudian. Enggak dipulangin sendiri gitu aja. Kadang kita kan jalan-jalan tapi pulang sendiri-sendiri ya gitu. Tapi saking apa? Saking Allah ingin menunjukkan akan kemuliaan Nabi, Allah jemput, Allah ajak jalan, Allah kembali mengantar Nabi sampai kembali di rumahnya lagi. Makanya dibilang peristiwa Isra wal Mi'raj itu sesuatu yang menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam momen itu Allah berikan Nabi kegembiraan yang begitu luar biasa dengan Nabi diajak jalan-jalan. Padahal sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi kita itu di tahun itu disebut dengan tahun apa, Bu? Tahun kesedihan. Nabi lagi banyak sedih gara-gara apa? Gara-gara wafat pamannya yang paling mendukungnya, yang paling mencintainya, yang paling mengasihinya, yang paling menjadi garda terdepannya, yaitu Abu Thalib. Tak lama dari situ disusul di tahun yang sama wafat istri tercintanya Nabi, yaitu Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Kehilangan orang terkasih yang bertubi-tubi akhirnya membuat Allah kemudian memberikan satu hari di mana hari itu menjadi hari yang paling berkesan buat Nabi. Para nabi-nabi yang lain aja nggak pernah digituin. Ini Allah kasih khusus buat Nabi kita Muhammad SAW. Jalan, Bu. Berangkat Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ra'a ma ra'a. Dan Nabi menyaksikan apa yang Allah perlihatkan kepadanya. Sehingga tatkala Nabi kembali, Nabi sedang kembali, kemudian beberapa hari melihat ada beberapa sahabat yang lagi duduk-duduk, lagi ngobrol, lagi tertawa. Nabi kemudian berkata kepada para sahabat,
andai kalian lihat apa yang aku lihat, maka kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Andai kalian tahu apa yang aku tahu, ibaratnya kamu nyaksiin apa yang saya saksikan kemarin, kau akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Kenapa Rasulullah menyematkan pesan itu kepada kita? Karena adanya sesuatu yang menyedihkan hatinya tatkala Nabi melihat berbagai macam peristiwa demi peristiwa akan balasan Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa, dan diberikan ilustrasi gambaran balasan dari ancaman siksa Allah kepada hamba-hambanya. Padahal kan waktu Nabi berangkat, ibaratnya kiamat belum, riba belum ada, betul apa enggak ibu-ibu? Hukum makan harta anak yatim belum ada, belum banyak aturan-aturan hukum berlaku, tapi Allah sudah kasih gambarannya lebih dulu. Buat apa? Buat saat Nabi kembali, Nabi itu bisa cerita sama kita, memberikan gambaran betapa pedihnya siksa yang bakal Allah berikan kepada orang-orang yang melanggar dari perintah-perintahnya Allah. Bu, waktu Nabi berjalan lalu melihat adanya orang-orang yang memukul kepalanya sampai hancur, lalu kemudian Allah kembalikan lagi kepalanya. Hancur kemudian kembali lagi kepalanya. Dia pukul lagi, dia hantam lagi sampai kembali lagi kepalanya. Saat Nabi bertanya, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, ini gerangan siapa? Orang-orang yang aku lihat dengan memukul-mukul kepalanya hancur kemudian kembali lagi seperti sedia kala. Malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, ini orang-orang dari umatmu yang mana tiap kali mereka diperintahkan untuk sholat, tapi mereka mengerjakannya, bangkit untuk menunaikannya dengan bermalas-malasan. Bermalas-malasan. Mikir sedikit, kenapa yang malas yang dikasih ilustrasi? Kalau yang malas aja sholatnya ada hukuman, gimana yang ninggalin sholat? Gimana yang anggap gak penting sholat? Gimana yang terang-terangan merasa nggak harus sholat? Bagaimana nasibnya orang-orang yang begitu menyepelekan akan kesempurnaan dari sholat? Payah nggak tuh? Yang dikasih gambarannya siapa? Yang males bangun ngerjain sholat, maka nanti malesnya mereka akan menjadi penyesalan untuk diri mereka. Sholat udah jam segini, tak dulu bentar. Sholat udah jam segini, iya bentar. Sholat udah mau habis waktunya, iya. Astagfirullah, ya Allah, mau bangun malas banget kayaknya. Kayaknya mau gerak malas banget gitu. Sampai ada orang mau sholat, tar deh kita di rumah aja. Kalau lagi di luar, coba ngaku siapa yang suka begitu. Alhamdulillah. Saya senang ibu-ibu pada jujur ya. Emang hampir rata-rata kita nyadar kita begitu ya. Karena ternyata kita sadar kita belum mampu melaksanakan sholat di awal waktu. Kemarin Habib Umar lagi jalan, ada acara di Seun. Pas pulang mau balik ke Tarim, tiba-tiba adzan maghrib di jalan. Padahal udah deket nih, mau masuk Tarim udah deket. Malah Habib Umar bilang, belok kemana? Belok ke tempatnya Syekh Bajal Haban. Ibu, saya nggak mau ceritain Syekh Bajal Habannya. Ibu mungkin separuh udah pada tahu, wali yang mendapat kedudukan wali gara-gara sabar sama istrinya.
Pernah dengar kan? Ya, itu Syekh Bajal Haban itu magomnya mau masuk tarim dikit. Bentar lagi mau masuk tarim, itu tempatnya Syekh Bajal Haban di situ. Habib Umar bilang belok. Bentar lagi mau maghrib nih, azan maghrib nih udah nih. Ayo belok. Kenapa Bib? Bentar lagi Darul Mustafa. Enggak, belok. Biar kita dapat awal waktu. Emang kalau orang soleh mah begitu. Selalu mencari peluang di mana dia bisa lebih cepat ngerjain sholat di awal waktu. Tapi kadang-kadang kita nggak nyadar, kita senang menunda-nunda. Bentar karena berasa waktu masih panjang. Masalahnya waktu mungkin masih ada, tapi kesempatan waktu buat kita belum tentu ada. Kita bisa pastiin adzan duhur itu jamnya 12 lewat sekian. Tapi kita nggak bisa pastiin 1 menit ke depan kita masih ada atau tidak. Adzan maghrib jelas nggak berubah, jam 6 lewat sekian. Tapi masalahnya untuk kita sampai ke sana kesempatan itu masih ada atau tidak. Itulah yang membuat orang-orang saleh kalau udah ketemu sama yang namanya sholat, mereka nggak pernah ngegampangin apalagi menyepelekan. Di dalam momen Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekelumit tadi kita mendengar Nabi tidak hanya diperlihatkan tentang bagaimana siksa-siksa orang yang disiksa, tetapi Nabi juga diperlihatkan betapa nikmatnya orang-orang yang diberikan nikmat di surga. Surga Allah sudah siap bagi siapa? Bagi mereka orang-orang saleh yang mengamalkan perintah Allah dengan sukarela. Dengan apa? Dengan semangat. Mengamalkan perintah Allah tanpa, nah ini yang jadi, tanpa adanya apa? Tawar menawar. Bu, waktu Allah Allah memerintahkan sholat kepada Nabi. Berapa perintahnya? Berapa perintahnya? Perintahnya dihapus nggak? Dihapus nggak? Perintahnya nggak dihapus. Perintahnya 50. Saya mau tanya, waktu Nabi diperintahin sholat 50, apa kata Nabi? Nabi bilang apa? Nabi bilang sam'an wa ta'atan. Iya, 50 waktu. Perintahkan umatmu untuk mengerjakan 50 waktu. Nggak ditawar sama Nabi. Nabi langsung menerima perintah dengan sukarela. Ini yang diajarin sama Nabi, Bu. Pada saat Allah perintahkan sholat 50, siap. Apa Nabi hari itu nggak mikirin? Nabi hari itu cuman mikir perintah Allah harus dijawab sami'na wa ata'na. Begitu Nabi mau turun, ketemu siapa? Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Kamu ngapain aja Muhammad di sana? Secara Nabi Musa, begitu Nabi mau naik, lebih daripada tempatnya semua para makhluk yang gak boleh lewat dan naik ke sana, tapi Nabi diizinin buat naik ke sana, maka Nabi Musa yang paling sedih. Kata Nabi Musa bilang begini, saya pikir saya ini udah jadi Nabi yang paling-paling, karena saya dikasih mukjizat kalimullah, bisa bicara sama Allah. Dan umat saya banyak. Saya pikir umat saya yang paling banyak. Kalau cuman soal Nabi lebih unggul dari Nabi lain, kamu lebih unggul dari saya Muhammad, saya gak masalah. Masalahnya yang bikin saya sedih, ternyata ada umat yang lebih banyak yang bakalan masuk surga lebih daripada umat saya, yaitu umatmu wahai Muhammad. Nabi Musa sedih. Begitu Nabi Muhammad balik,
Nabi Musa yang cegat. Tadi ngapain aja? Sampai kata ulama, itu keponya Nabi Musa. Kenapa saya bilang kepo? Emang keponya Nabi Musa kayak keponya temen nanya bagaimana malam pertamamu waktu nikah. Keponya Nabi Musa. Bayangin, ngapain aja dia di sana? Ngobrolin apaan aja dia di sana? Nabi paham, Bu. Ditanya, dijawab. Allah amarani. Allah perintahin saya buat sholat 50 waktu. Nabi Musa begitu dengar, 50? Balik, naik, mintalah keringanan kepada Allah. Karena kalau saya lihat, zaman saya aja disuruh sholat sekian waktu, Masya Allah, Bani Israel itu luar biasa katanya. Balik Muhammad, minta keringanan, itu kata Nabi Musa. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik kepada Allah, meminta keringanan bukan mengganti perintah. Makanya disebut bahasanya keringanan. Akhirnya muncul perintah, Allah tetapkan apa yang sudah kutetapkan tetap kuberlakukan. Namun yang kuringankan adalah kerjakan 5 maka pahala 50 waktu kau dapatkan. Begini kita paham, kita jadi nyadar, ya Allah, coba kemarin disuruh 50, nyampenya berapa rakaat ya kita sholat? Coba, nyampenya berapa kali ya kita sholat? Tapi dari luas rahmatnya Allah, luas rahmatnya Rasulullah dan para nabi-nabinya Allah, yaitu kita punya hutang nih sama Nabi Musa. Nabi Musa mengingatkan Nabi kita untuk betapa beratnya seorang kita menjadi seorang hamba dan umat dari nabinya. Itu mau ngejalanin syariat itu godaannya luar biasa. Bu bayangin, perintahnya sama 50, cuman Allah ganti, kerjain 5 tapi pahalanya sama. Dan makanya para ulama paling takut nyepelein yang namanya sholat. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW yang menyampaikan as-sholat imaduddin. Sholat katanya tiangnya agama. Ini masjid bisa berdiri megah cakep begini gara-gara banyak tiangnya. Kalau tiangnya nggak ada, bangunannya nggak bisa begini. Hampir di mana kita lihat bangunan ada tiangnya, kan gitu. Buat apa? Tiang menentukan kekokohan dan kekuatan dari bangunan itu. Agama seseorang ditentukan dari sholatnya. Jika sholatnya kokoh, maka kokohlah agamanya. Tapi kalau sholatnya rubuh, maka roboh jugalah agamanya. Karena itu ibu yang dirahmati Allah, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj kita belajar banyak. Tapi yang hari ini saya mau petik, bagaimana kita menyikapi syariat, perintah yang Allah perintahkan kepada kita, yang mungkin cenderung banyak dari kita justru memilih berargumen di awal daripada memilih menjalankan di awal. Kita kalau dibilangin, Bu, kalau pakai baju nutup aurat jangan nanggung. Gimana tuh aurat yang nanggung? Iya kayak orang-orang yang bajunya di luar, ibu-ibu mah kagak, yang di luar. Yang gimana tuh nanggung? Bajunya muslimah tapi tangannya setengah. Baju muslimah tapi tangannya setengah. Kan diingetin. Kalau pakai baju tuh yang bener, nutupnya yang bener. Dia yang jawab balik, pelan-pelan dong, kita kan juga lagi belajar. Pelan-pelan kita lagi belajar. Bahasa kita lagi belajarnya udah bener. Tapi untuk memutuskan diri betul-betul berubah untuk memakai pakaian yang benar,
itu bahasanya sebetulnya nggak ada pelan-pelan. Pada saat kita diperintahin sama kewajiban, Masya Allah, diingetin Bu, begitu belajar fikih, ibu-ibu yang pada sholat semua, Alhamdulillah. Saya juga kalau berapa kali mampir ke pasar-pasar atau mampir ke mall gitu misalnya, nggak pernah tuh yang namanya musola sepi, musola mah rame mulu. Alhamdulillah tempat sholat rame terus. Orang yang warawiri buat ngerjain sholat, Alhamdulillah, apalagi belakangan ini. Kesadaran untuk mereka mengerjakan sholat luar biasa. Tapi gitu Bu, yang masih ngeganjel di hati, begitu mereka mengerjakan sholat, wudunya sesuka hati. Wudunya sesuka hati. Ibu diingetin, ibu kan tadi ingat, sholat yangnya agama. Makanya banyak orang mengerjakan sholat tapi dirinya gak benar-benar kokoh dan kuat dalam iman di hatinya. Ternyata usut punya usut, sederhana. Sholatnya dia ada yang salah. Mungkin bukan takbiratul ihramnya, mungkin bukan fatihahnya, mungkin bukan ruku' i'tidal sujudnya, tetapi ternyata ada masalah di awal, yaitu wudunya. Bu, ternyata wudunya, begitu dia basahin wajahnya, make upnya gak ada yang luntur. Dari rumah udah prepare semuanya pakai yang waterproof, pada paham ya, namanya juga ibu-ibu ya, udah pada paham, waterproof semua, semuanya anti air, namanya anti. Pensil alis yang dipakai anti air, buat bulu mata lentik anti air, buat bibir merah mulu anti air, buat pipi biar terus merah-merah merona anti air, semua anti air. Itu kira-kira wudunya gimana? Masuk apa enggak sebetulnya? Keterima atau tidak wudunya? Jadi yang sah itu yang bagaimana? Hah? Yang sah itu yang bagaimana Bu? Yang sah itu sebelum kita berwudu, bersihin dulu sebersih-bersihnya. Jangan sampai ada sisa bekas dari atribut-atribut make upnya. Semuanya lepas. Semuanya muka kita persis bangun tidur. Ibu bangun tidur pakai apa? Kosong kan? Ibu bangun tidur ada nggak yang dipakai? Ada kali mungkin yang tidur pakai lipstik, ada. Barangkali tidur ada yang pakai bulu mata, ada. Mungkin tidur ada yang pakai eyeliner, ada. Jadi kalau ibu mau wudu, gampang ukurnya, ukur mukamu, muka kamu bangun tidur. Bangun tidur muka kita muka asli. Maka wudulah dengan tampilan wajahmu yang seperti itu. Ustazah, saya punya make up, katanya orang hari ini. Alhamdulillah make upnya halal. Make up, bahasanya make up apa? Syar'i. Saya pakai kutek halal, syar'i lagi. Apakah itu menjamin? Kalau pakai make up halal berarti wudunya sah? Bingung kan? Wudunya sah atau tidak? Ibu harus jawab yang yakin, sah atau tidak? Jadi mau pakai pensil apa aja, mau pakai eyeshadow apa aja, mau pakai blush on apa aja, mau pakai lipstick apa aja, kalau wudu semuanya nggak ada yang boleh ada. Kalau wudu nggak ada yang boleh ada. Ingat Bu, kesempurnaan agama kita semua sumbernya ada pada sholat kita. Kalau sholat dari awal udah kita nggak benahin, mau ibu ngerjain ibadah sebanyak apapun juga, ibu bakal tetap ngerasa ada yang kurang dan ada yang kurang dan akan selalu ada yang kurang. Sholat yang disebut oleh para ulama
siapa yang mau hidupnya tenang, siapa yang mau hidupnya bahagia, bahkan siapa yang mau rezekinya diberkahkan Allah Subhanahu wa taala, kuncinya ada di mana? Ada di sholat. Kuncinya ada di mana kita meletakkan dahi kita. Untuk siapa? Enggak lain, enggak bukan, melainkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar dari salatnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi turun kembali, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tadi saya bilang, waktu Qori ngebuat kebaikan, teman-teman yang ngajak orang-orang berbuat kebaikan, ada ujiannya apa kagak? Ada godaannya apa kagak? Ada, bukan gak ada. Nabi waktu pulang, apakah Nabi selesai masalahnya? Enggak. Selesai ujiannya? Yang ada seolah-olah ujian baru mau dimulai lagi. Masalah demi masalah akan berdatangan lagi. Semua orang yang waktu Nabi balik, semuanya pada ngomong, ini kayaknya Muhammad lagi ngigo. Mana ada orang dalam satu malam bisa sampai ke Masjidil Aqsa. Saya ini pengalaman, kata orang-orang Quraisy bilang. Perjalanan ke Masjidil Aqsa itu dari Mekah ditempuh perginya sebulan, pulangnya sebulan. Jadi totalnya orang kalau pergi sampai kembali lagi dari Masjidil Aqsa dari Mekah itu 2 bulan. Bagaimana ceritanya kamu bisa sampai hanya dengan sekejap mata? Siapa yang percaya? Enggak ada, Bu. Nabi pulang mau ngajakin orang, yuk kita diajakin sholat. Allah perintahkan kita sholat. Siapa yang menyambut panggilan itu perintah? Hanya segelintir orang yang di hatinya punya cinta dan iman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Salah satunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau mendapat julukan apa? Siddiq. Karena Sayyidina Abu Bakar kalau yang namanya sama hukum itu ragunya nggak ada sama sekali, Bu. Begitu Nabi bilang Allah perintahkan untuk kita mengerjakan sholat, apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Sama kayak jawaban Nabi waktu diperintahkan Allah. Ini ciri-ciri orang beriman. Sami'na wa ata'na. Oh begitu Rasul. Ya. Tapi masalahnya ada tantangan baru. Gimana mereka bisa percaya? Siapa yang percaya di antara yang gak percaya? Banyakan mana? Banyakan yang gak percaya, Bu. Makin-makin mereka mengejek Nabi, makin-makin mereka menyulitkan Nabi. Tapi yang selalu ditunjukkan sama Nabi, Nabi tetap teguh di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah, sehingga membuat mereka lambat laun yang hatinya begitu keras berubah menjadi lunak. Mereka pun akhirnya ikut beriman kepada Rasulullah SAW dengan Nabi yang sholatnya terus menerus dengan ketekunan dan keistiqomahan, dan sholat dengan penuh kesempurnaan. Ngajarin sama kita, Bu, jangan pernah ngerasa cukup sama ibadah, jangan pernah ngerasa kelar sama kebaikan. Walaupun kita orang yang selalu mengerjakan kebaikan, kita diminta jangan pernah ngerasa cukup sama kebaikan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah didatangin orang nanya hukum. Imam, katanya, nasehatin saya dong, saya butuh nasihat. Jawaban Imam Ahmad bin Hanbal apa, Bu? Imam Ahmad bilang, muliakanlah hukum-hukumnya Allah, maka dimanapun kamu berada Allah akan memuliakanmu. Muliain hukum Allah, karena orang yang sudah memuliakan hukum Allah, dia sudah pasti bakal menegakkan dan menjalankan hukumnya Allah. Tapi orang yang menyepelekan hukum Allah dari awal, nganggep gampang, Allah tuh maha rahmat, ente udah sholat belum? Abis gini aneh sholat, gampang, pantes kalau dia digampangin mulu sama orang.
Siapa yang tidak memprioritaskan hukum Allah, pantas rezekinya juga tidak diprioritaskan Allah untuknya. Siapa yang selama ini kita merasa doa, tapi kayaknya doa kita nggak kunjung dijawab, pantas karena selama ini kau tidak menjadikan Allah sebagai tujuan utamamu di dalam berdoa, tapi justru harapanmu, keinginanmu yang menjadi utama selama ini dalam doa yang kau untaikan kepadanya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin sama kita, Bu, ya Allah, tiap malam beliau sholat, tiap malam beliau ibadah, ibadahnya sampai membuat kakinya memar dan bengkak. Namun apa yang membuat kita tertegun dengan jawaban Nabi Muhammad? Waktu Sayyidah Aisyah datang, ya Rasulullah, katanya dia bilang, kenapa kau mau ibadah sampai sebegininya? Kenapa mau ibadah sampai capek-capeknya? Kenapa mau ibadah sampai memar dan bengkak kakinya? Kenapa Rasul? Bukankah Allah berkata, la yukallifullahu nafsan? Allah nggak pernah katanya memerintahkan kita satu perintah yang membuat kita terbebani di dalam menjalankan perintah itu. Apa yang bikin kamu sampai sebegininya padahal nggak ada paksaan untuk kamu melakukan hal yang begini? Jawaban Nabi sederhana. Apa saya nggak boleh jadi hamba bersyukur? Rasulullah bukan lagi ibadah karena perintah. Rasulullah bukan lagi ibadah karena diwajibkan. Rasulullah bukan lagi menghamba kepada Allah karena merasa bahwa dia itu diwajibkan untuk menjadi contoh teladan bagi seluruh umatnya, bukan. Tapi justru jawaban Rasulullah, wahai Aisyah, yang bikin aku tiap malam sholat, yang bikin aku merasa ringan beribadah kepadanya, semua karena satu sebab. Sebabnya aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Ibu rasain deh, ibu sholat karena ibu ngejalanin perintah, sama ibu sholat karena ibu bersyukur kepadanya, itu rasanya beda. Ibu bersyukur hari ini Allah kasih kita nafas, bisa bernafas. Ibu bersyukur karena Allah hari ini masih kita bisa melihat, membuat kita bisa terus melihat. Ibu bersyukur karena Allah hari ini masih izinkan telinga kita untuk mendengar. Allah juga izinkan hari ini mulut kita masih bisa menyebut namanya. Allah juga masih izinin nafas, darah, ginjal, dan seluruh yang ada di tubuh kita masih bekerja dengan semestinya. Kapan kita merasa betul-betul kita mau bersyukur kepadanya dari ibadah yang kita perbuat untuknya? Kapan kita betul-betul ngerasa pengen ambil tasbih, pengen duduk di atas sejadah, bukan karena kita yang lagi punya banyak hajat, tapi karena kita lagi mau bersyukur. Terima kasih ya Allah, kau berikan aku anak 5, 4, 3 atau mungkin 1. Terima kasih ya Allah, kau buat aku bisa merasakan enaknya punya anak. Terima kasih ya Allah, kau buat aku bisa merasakan nikmatnya punya pasangan. Kau hadirkan dia di dalam hidupku, bukan kekurangan lagi yang kau lihat, tapi yang kau lihat adalah nikmatnya hadirnya dia dalam hidupmu, menemanimu selama ini untuk kau mengarungi hidupmu di dunia. Apalagi terima kasih ya Allah, dalam kurun waktu semenjak aku lahir sampai hari ini aku bisa terus hidup, kau tidak pernah membuat perutku kebingungan untuk apa yang aku makan di hari esok. Makanya di dalam hadis qudsi Allah bilang, ya abdi, wahai hambaku, jangan pernah minta sama saya rezekinya besok.
Karena saya aja gak pernah nuntut kamu amalnya besok. Jangan nuntut sesuatu buat nanti, karena saya aja gak nuntut kamu untuk mengerjakan perbuatan nanti. Ya Allah. Kita diajarin gimana caranya ibadah biar ikhlas. Tapi coba kita lihat hari ini ya Allah, kadang-kadang kita baru ngerjain satu kebaikan yang kayak paling baik di dunia, yang kayak paling sempurna di dunia. Tapi lihat sholatnya Nabi, ya Allah, kurang baik apa Nabi? Kurang rajin apa Nabi? Semua kesempurnaan ada pada Nabi. Tapi justru yang paling ditunjukin sama Nabi, Masya Allah, ibadah demi ibadah. Tapi gak pernah sedikit pun ibadah yang kita lihat yang Nabi kerjakan karena semata-mata Nabi mau enggak, Nabi mau enggak. Justru untayan doanya sekalipun, dari munajat-munajat yang beliau baca, bahkan di momen dimana Nabi SAW sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu beliau tiba di tempat yang tidak satu makhluk pun bisa sampai di sana, apa yang beliau ucap? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nabi ucap salam penghormatan untuk Allah. Dijawab, disambut oleh Allah dengan jawaban Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah sambut datangnya Nabi dengan ucapan salam yang langsung keluar dari Allah. Tapi Nabi gak pernah yang namanya sedikit pun dalam kebaikan yang dia buat beliau melupakan kita. Apa yang dilanjut sama Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dijawab sama Nabi, bukan cuman kita salam sejahtera ya Rabb, tapi kata Nabi, sertakan juga untuk seluruh hamba-hambanya Allah yang soleh. Seolah Ibu pernah nggak ngedatengin ulama minta doa air buat anak, doain dong Ustazah, biar anak saya lulus, biar anak saya sehat. Ibu lagi momennya ketemu guru, tapi yang diingat malah anak. Kok anak gak bisa dilupa? Karena cinta sama anak. Mirip Nabi lagi berdua, aturan Nabi bisa menikmati momennya, tapi justru yang sibuk dipikirin sama Nabi umatnya. Nabi gak mau cuman sendirian, tapi Nabi mau bawa semua umatnya biar bisa menghadirkan. Makanya syariatnya sholat ada kalimat yang diucap waktu kita tahiyat. Ibu baca setiap waktu sholat, ibu ngucapin, kapan ibu bisa ngehadirin? Ya Allah, baik banget punya Nabi, beruntung banget punya Nabi. Udah sholat itu untuk kita, kebaikannya kembali buat kita. Tapi di dalam sholat kita diingatkan, ya Allah, waktu kita tahiyat, seolah kita diikut sertakan hadir di tengah-tengah momen kebersamaan Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil mengucap at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Kita ucap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sambil kita ngucap, yang kita ucap assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dalam sholat kita hadirin nikmat betul. Begitu kita ngerjain satu kewajiban yang pada momen itu kewajiban ditetapkan, kita bisa menghadirkan sholat kita bukan hanya ruku dan sujud, bukan hanya berdiri dan takbiratul ihram, tetapi kita di saat kita
melakukan bahkan tasyahud akhir, kita punya satu kenangan indah yang mengingatkan kepada kita betapa kita beruntung punya sosok Nabi Muhammad yang begitu cinta kepada umatnya. Maka insya Allah kita yang hari ini kembali memperingati hari yang paling berharga bagi Nabi. Namun kita diingatkan hari yang paling beruntung bagi Nabi, nggak buat Nabi lupa sama umatnya sekalipun. Dan kita hari ini ingat perintah Isra wal Mi'raj dengan adanya perintah salat, menyadarkan kepada kita bagaimana hubungan kita selama ini di dalam salatnya kita kepada Allah. Ibu, kalau handphone kita pengen sinyal yang bagus, kalau kita kepengen komunikasi sama orang, sinyalnya putus-putus, nyaman apa enggak? Nyaman enggak? Enggak nyaman. Kenapa kita selama ini ngerasa sinyal kita sama Allah putus-putus? Enggak apa-apa. Sementara sinyal kita akan terhubung. Kalau zaman sekarang ada yang paling tinggi sinyal itu 5G, 5G bahasanya. 5G, ibu mau bagaimana tersambung sama Allah biar 5G? Ya, Bu. Sempurnain sholatnya. Maka di saat sempurna sholatnya, munajatmu menjadi sempurna. Saat sempurna sholatmu, hidupmu menjadi sempurna. Saat sempurna sholatmu, rumah tanggamu menjadi sempurna. Saat sempurna sholatmu, maka rezekimu akan menjadi sempurna. Dan tentu harapan terbesar, saat sempurna sholatmu, ajalmu waktu tiba pun akan menjadi sempurna. Keadaanmu di alam barzakh ketika sempurna sholatmu, alam barzakhmu akan menjadi sempurna. Di saat sholatmu sempurna, maka kehidupan di akhiratmu pun akan menjadi sempurna. Mudah-mudahan Allah tambahkan keimanan di hati kita, Allah tambahkan ketakwaan di dalam hati kita, sehingga kita di dalam menjalankan syariat-syariat Allah, kita jalankan dengan penuh sukacita, kita jalankan dengan penuh sukarela, kita jalankan hanya dengan harapan, kita ingin mengharapkan ridha dari Allah semata. Allahumma ya Allah, Kau kumpulkan kami pada hari ini di dalam perkumpulan-perkumpulan yang Kau cintai dan Kau sayangi ya Rabb. Maka perkumpulan yang Kau cintai ini jadikan kami orang-orang yang Kau sayangi ya Rabb. Jadikan kami orang-orang yang Kau kasihi ya Rabb. Allahumma ya Allah, bila Kau lihat salat kami selama ini masih belum benar ya Rabb, salat kami masih jauh dari kata khusyuk ya Rabb, salat kami masih jauh dari kata sempurna ya Rabb. Maafkan kami bila yang selama ini salat ingin bergegas untuk sudah ya Rabb. Maafkan kami ya Rabb bila selama ini salat kami tak sempurnakan doa-doa yang kami panjatkan di dalamnya ya Rabb. Maafkan kami ya Rabb bila selama ini kami letakkan dahi kami di lantai namun kami tidak merasakan kenikmatan di dalam sana ya Rabb. Allahumma ya Allah, terima kasih karena Kau izinkan kami untuk sholat di antara orang-orang yang Kau halangi mereka untuk sholat. Allahumma ya Allah, terima kasih karena Kau izinkan kami masih bisa terus membaca lafaz-lafaz doa-doa yang Kau syariatkan di dalam sholat. Karena di luar sana ada orang-orang yang Allah buat keluh di dalam berdoa dan di dalam mereka membaca surat-surat yang Kau syariatkan. Allahumma ya Allah, terima kasih Kau izinkan kami untuk menunaikan salat di bawah waktu kami ya Rabb. Ya Rabb, harapan kami salat-salat yang kami kerjakan adalah salat yang esok mengantarkan kami pada jalan keselamatan ya Rabb. Salat-salat yang esok bila Kau izinkan wafatkan kami dalam keadaan kami mengerjakannya ya Rabb. Ya Rabb, kami berharap jika Kau izinkan wafatkan kami dalam keadaan sujud ya Rabb. Ya Rabb, bila Kau izinkan wafatkan kami dalam keadaan kami sedang betul-betul menghamba kepadamu ya Rabb. Bila Kau izinkan ya Rabb wafatkan kami ya Rabb dalam keadaan kami sedang tersambung dan suci menghadap kepadamu ya Rabb. Allahumma ya Allah, Kau berikan anugerah wafat yang indah bagi orang-orang salihin. Maka ya Rabb, dari doa Nabi ibaduka salihin, masukkan kami dari hamba-hambamu yang salihin
yang juga wafatkan kami dalam keadaan yang paling kau ridhai dan paling kau cintai ya Rab. Ya Rab, maafkan kami bila anak kami hari ini belum menunaikan salat dengan sempurna. Ya Rab, maafkan kami bila hari ini cucu-cucu kami masih lalai dalam mengerjakan salat 5 waktunya. Allahumma ya Allah, berikan hidayah di dalam hati kami dan hidayah untuk seluruh ahli keluarga kami. Ya Rab, jaga kami jangan sampai ada di antara kami anak-anak yang tidak mendirikan salat ya Rab, anak-anak yang tidak menegakkan salat ya Rab. Maka anugerahkan kepada kami ya Rab keturunan-keturunan yang akan terus menegakkan salat sampai yaumul qiyamah ya Rab. Allahumma ya Allah, kau titipkan iman Islam di dalam hati kami, maka jangan cabut nyawa kami kecuali iman Islam masih melekat di hati kami ya Rab, iman Islam masih mengakar di dalam hati kami ya Rab, dan kau wafatkan kami dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, dengannya kau hidupkan kami, maka harapan kami matikan kami dengannya pula ya Rab. Ya Rab, kau matikan kami dengannya nanti, maka juga berikan kami anugerah agar esok kau bangkitkan kami bersama seluruh ahli la ilaha illallah, berharap dengan pemimpinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, jangan kau bulat kami pulang dari sini melainkan dosa-dosa kami telah kau gugurkan, dosa-dosa kami telah kau ampunkan, kebaikan-kebaikan telah kau berikan, dan insyaallah mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kami telah kau kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.